Kita masih membahas mengenai bagaimana prospek migas Indonesia ke depan pasca dirut Pertamina yang baru. Anda juga kami undang di 0215155511 untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan Pak Salamuddin tadi menanggapi mengenai 3 garis utama tadi yang disampaikan oleh bos Pertamina. Ya, soal kedaulatan. Soal kedaulatan itu kunci apa yang saya sebutkan tadi. Utang luar negeri sama divestasi atau privatisasi. Nah, karena privatisasi itu modelnya dengan menjadikan sebagai perusahaan terbuka, dan itu pengalaman, experience-nya Pak Dwi itu sangat expert di situ ya, memprivatisasi. Mungkin itu salah satu alasan kenapa menjadi Iya, saya menduga itu karena sangat expert melakukan privatisasi di semen Indonesia, dan saya lihat ini masalah bagi kedaulatan. Kalau misalnya sampai dilakukan di Pertamina, atau kemudian menambah utang luar negeri yang sekarang sudah berakumulasi besar. Nah, kalau menyangkut good corporate governance-nya dia, saya lihat baru-baru ini saya baca berita di media, Pak Dwi di demo oleh karyawannya karena terlalu boros untuk urusan campaign pribadinya. Jadi dia sejak 2013 paling tidak saya lihat di TV beliau sangat aktif ya, melakukan pencitraan di TV kemudian tentang keberhasilan semen Indonesia di atas tumpukan privatisasi itu. Jadi saya kira itu juga menjadi masalah untuk tidak terulang lagi di Pertamina. Nah, yang lain-lain buat saya menyangkut penghematan dana subsidi segala macam kan sebenarnya itu orang sudah bisa ukur yang mau dihemat itu apanya di subsidi itu kan sudah ada keputusan dari undang-undang subsidi sekian apa sekian sudah diatur secara detail masalah seperti itu. Tapi yang jauh lebih strategis itu adalah yang pertama tadi, bagaimana kedaulatan di bidang energi ini bisa dibangun. Nah, tentu masalah-masalah yang merecokinya seperti gurita mafia di dalam minyak ini harus diberantas, harus ada komitmen kuat untuk memberantas, tidak sekedar ganti mafia. Karena publik melihat ini ganti mafia, antara mafia ada lama. estafet jadinya ya? Iya, mafia lama mau coba dihapus semua, kira-kira begitu ya. Kemudian diganti oleh mafia baru. Kan ini kelihatan polanya. Apa yang membuat Pak Salamuddin melihat kayaknya seperti ada pergantian gitu? Polanya kelihatan, kalau pola ini kan dugaan publik, ya bukan saya baca di berbagai media bahwa ini kan sebenarnya garisnya Ari Sumarno, Rini Sumarno, Sudirman Said, kemudian Pak Dwi Cipto dan seterusnya ke direksi-direksi yang akan ini mau diambil di satu genggaman lah ceritanya begitu ya. Dan itu sebenarnya sudah menjadi rahasia umum dan orang tahu tentang hal itu. Tapi menurut saya oke lah, itu mungkin akan mempermudah konsolidasi dia dalam membenahi kedaulatan ini. Dan kita berharap ini tidak sekedar ganti mafia. Mafia lama disingkirkan kemudian diganti mafia baru, dan kalau cuma itu urusannya maka problem di Pertamina akan semakin rumit ke depan di tengah defisit transaksi berjalan kita, kemudian fluktuasi dalam nilai tukar kita yang semakin merosot ya, lalu kemudian tantangan utang luar negeri mereka juga di Pertamina sendiri yang cukup besar, kemudian masalah gejolak di bawah akibat kenaikan harga BBM seperti yang Bapak tadi bilang, bahwa di daerah-daerah tidak hanya masyarakat Indonesia yang menerima kenaikan 2000 ini yang cukup berat, tapi di beberapa daerah tertentu orang rata-rata mendapatkan BBM itu di atas harga pasar, dan itu semua menjadi kewajiban daripada BUMN kita untuk membenahinya, karena itulah mereka perlu ada di sana dan digaji oleh negara dan rakyat gitu. Kira-kira seperti itu. Gimana Pak Qurtubi? Iya, kalau ada bau-bau mau divestasi katakan begitu ya, saya rasa itu langkah nggak tepat. Ya, sebab Pertamina ini perusahaan negara khusus, beda dengan BUMN lain. Mungkin kalau undang-undang migas ini terus bertahan, ada peluang untuk divestasi Pertamina. Dia sudah di unbundling karena undang-undang migas itu. Hulu hilir itu kemauan undang-undang migas. Agar lebih gampang divestasi maksudnya. Nah, kalau undang-undang migas tetap ada kemungkinan terjadi di divestasi. Karena apa? Karena Pertamina yang sekarang itu sama dengan BUMN yang lain. Dia hanya dibentuk dengan akte notaris. Ya. Bisa dijual at any time. Pertamina dengan status sekarang ini itu berbahaya. Kalau mindset pengelolaan Pertamina seperti itu berbahaya. Saya termasuk yang tidak setuju. Nah, nanti kembali bahwa ini akan tergantung kepada revisi undang-undang migas yang akan ditangani oleh Komisi 7 nantinya. Nah, saya pada prinsip tidak ada jalan untuk memprivatisasi Pertamina even 1% pun. Nah, persoalannya bagaimana membuat Pertamina itu menjadi transparan, accountable, dan seterusnya untuk meminimalisasi atau menghilangkan peluang korupsi. Mungkin ada cara lain, apa yang disebut non-listed public company. Ya. Gimana itu jadinya? Ya, dia
pasar modal ada, diwajibkan melaporkan laporan keuangannya, laporan apa-apanya sebagaimana perusahaan terbuka, tetapi dia 100% milik negara, tidak diperdagangkan sahamnya. Jadi harus kalau itu sepakat. Kan? Tapi kalau mau dijual, saya yang pertama menentang di DPR nanti itu, ya. Jadi jangan khawatir, ya. Kalau Pertamina, akan dikawal oleh Pak Guru kalau Pak Dwi mau coba mau berinvestasi seperti semen Indonesia, saya di DPR akan menentang. Semoga bukan itu maksudnya Pak Dwi itu, ya. Boleh beliau berpengalaman memprivatisasi di pabrik semen, tapi jangan itu di copy paste di Pertamina. Pertamina beda dengan pabrik semen. Ya, yang penting begini. Pertamina pasti ke depan ini punya peran lebih sentral lagi. Ini harus dipahami oleh direktur utama Pertamina sekarang. Sekarang katakanlah direkturnya cuma 3, direkturnya 1, ya. Well, ini memang tanda tanya, ya. Ada pengerucutan, efisiensi bukan sih sebenarnya. Mungkin apa efisiensi, tapi Pertamina ini besar, ya. Masalah pembangunan kilang BBM misalnya, ya. Bagaimana meningkatkan kapasitas kilang BBM kita? Ada kilang petrokimia TPPU di Tuban. Itu mestinya diambil alih negara Siku Pertamina secara tegas, sehingga bisa meningkatkan kapasitas kilang BBM dalam waktu singkat. Dia bisa mengolah minyak dari Blok Cepu. Ini dulu diselesaikan oleh Pak Dwi. Setelah itu membangun kilang BBM. Kilang BBM teorinya, kalau kita berbicara teori ketahanan nasional, tidak boleh kilang itu hanya terkonsentrasi di satu wilayah. Kalau kita diserang sama Malaysia, cepat hancur kita. Harus tersebar, mendekati konsumen. Nah, untuk itu saya termasuk yang berpendapat kalau mau bangun kilang baru, kedepannya itu di Pulau Lombok yang bagus, sebab Selat Lombok itu begitu dalam, kerut dari Middle East itu bisa lewat Selat Lombok tanpa mengganggu pelayaran, dan BBM-nya bisa ongkos distribusi ke konsumennya lebih murah, ke Nusa Tenggara dan seterusnya. Kalau sekarang jauh mahal distribusinya itu. Nah, misalnya itu Pak Dwi sekarang konkret-konkret saja, sambil menunggu hasil perbaikan undang-undang migas yang baru. Ya, jadi direksi yang 3 bisa saja kita lihat sebagai ad hoc, ya. Direksi sementara lah, katakan begitu, alasan untuk mengurusi tadi hal-hal yang lebih alasan penghematan dan seterusnya. Tapi kalau sudah betul-betul Pertamina sudah settle nanti, jelas tidak cukup 3 direksi itu, ya. Tidak cukup, itu harus lebih konkret lagi agar lebih bisa berjalan. Terkait dengan pengerucutan ini nih, saya ingin dengar juga pendapatnya dari Pak Faisal sendiri, gimana? Ya, kalau pengerucutan, memang kita lihat di BUMN ini memang perlu adanya pengerucutan jumlah, ya. Masa ada BUMN itu yang 11 direkturnya, ada yang 11 selain Pertamina itu ada 8 seperti itu. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah dengan berita-berita yang ada sampai hari ini, direksi yang diangkat itu sekarang kan ada 4. Tapi terus terang aja kita belum tahu itu jabatannya apa. Ini yang jadi pertanyaan. Yang jadi pertanyaan adalah 2 di sini. Yang pertama, ini apakah disiapkan dengan matang? Atau ada denda marginal sehingga harus diberangus gitu, ya. Denda marginal seperti itu, ya. Jadi denda marginal itu, ya, kita nggak tahu, ini bicara sejarah masa lalu barangkali seperti itu kan, hipotesisnya timbul daripada apa yang terjadi gitu, ya. Sehingga kepada kita harus maju. Kita harus maju. Dan kita bicara maju ke depan adalah bahwa ada beberapa hal yang harus tadi dibicarakan. Kalau proses bisnis kita bicara soal apa sih yang diinginkan Pertamina sudah dijelaskan. Kita bicara soal cadangan yang begitu kecil, ya, harus kita tingkatkan, lifting yang harus diperbesar, operational excellent, ya, profitable di sektor hilir dan sebagainya. Itu mudah karena banyak orang-orang yang paham di lingkungan Pertamina. Tapi yang jadi persoalan adalah direksi ini mau bawa bagaimana? Mau kemana gitu, ya? Sehingga ini para direksi baru ini harus setidaknya bisa menjawab kepada pekerja melalui organisasi pekerja FSPPB ada 3 hal. Yang pertama tadi udah dibahas banyak tadi soal divestasi. Ini paling penting. Yang dikhawatirkan bukanlah Pertamina itu akan menjadi diprivatisasi. Itu prosesnya strategik. Mungkin takut tadi udah dibicara Pak Kurtubi akan dikawal di BUMN. Tetapi bahwa kita belajar kepada 6 rezim yang kita sampaikan tadi, mereka akan melepaskan satu persatu bisnisnya yang termasuk anak perusahaan. Misalnya
Di zaman yang pertama dulu, di zaman Pak Arifi, VLCC dijual. Ya, itu adalah sebetulnya bisa dinyatakan sebagai strategic petroleum reserve yang karena itu kapal yang sangat besar, dua kapal tanker yang dijual, begitu jadi dijual, belum pernah digunakan. Di rezim sebelumnya terus melepaskan blok Cepu yang sebetulnya sudah kita menyatakan dengan tegas bahwa kita tidak mampu pada saat itu. Dan rezim berikutnya adalah melepaskan lapangan backbone kita itu menjadi KSO lain sebagainya. Jadi artinya bahwa proses-proses yang disebut dengan quote unquote bahwa proses divestasi dengan cara yang sangat sangat berterselubung gitu ini ya, sudah terjadi. Yang kita khawatirkan, yang ada lagi rezim melepaskan anak perusahaan seperti Patrajasa dimintakan dijual lain sebagainya. Jadi intinya adalah bahwa kita perlu menjadi bertanya gitu, karena memang apa yang disajikan oleh Pak Dwi nanti, tetapi apa yang kita lihat, karena dari sektor migasnya nggak bisa kita diskusikan, tadi beliau sendiri sudah menyatakan dia tidak mampu. Oleh karena itu ini harus dijawab oleh direksi baru kepada FSPPB ya sebagai organisasi pekerja terhadap 3 hal ini. Yang tadi divestasi. Baik. Nanti dilanjutkan lagi. Kita masih punya masih segmen lain lagi untuk melanjutkan diskusinya. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Ada Apa Berita Weekend.